Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi berjumpa di channel ini untuk kembali mengulas berita update tentang perkembangan Timnas Indonesia. Nah, setelah gagal membawa Timnas Indonesia U23 tampil sebagai juara di Piala AFF, nampaknya pelatih Sinteyong langsung mengalihkan fokus ke kualifikasi Piala Asia U23. Nah, seperti yang kita ketahui, pelatih Sinteyong telah berhasil menghantarkan Timnas Indonesia ke partai final Piala AFF. Walaupun sebelumnya PSSI mengatakan tidak menargetkan Timnas Indonesia untuk juara, karena target yang paling penting adalah di kualifikasi Piala Asia U23. Nah, rencananya kualifikasi Piala Asia U23 ini akan digelar pada bulan September. Timnas Indonesia akan memulai laga pada tanggal 8 September. Jadi pelatih Sinteyong sudah mulai kembali fokus untuk bersiap menghadapi kualifikasi Piala Asia, karena ini adalah target utama dari PSSI untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia U23 tahun depan. Nah, sekarang Sinteyong beserta jajarannya harus benar-benar fokus dan memanggil semua pemain terbaik yang ada di Indonesia maupun yang abroad di luar negeri. Karena target dari PSSI ini bukan main-main, harus lolos ke putaran final. Nah, di video kali ini saya akan mereaksi salah satu channel YouTube dari Garuda Space yang judulnya Se-Indonesia Bangga, Sinteyong langsung geber kualifikasi Piala AFC U23. Dua keturunan langsung gabung ke Timnas. Serta Erick Thohir buka suara soal pertandingan semalam. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja reaksi videonya. Sinteyong ungkap situasi sulit Timnas U23 Indonesia. Timnas Indonesia U17 tambah pemain keturunan. Momen respek perjuangan Garuda Muda. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Nah, buat teman-teman jangan lupa dibantu subscribe channel dari Garuda Space. Pemain keturunan Indonesia Sandy Wallis kembali tampil kala KV Mechelen menang 3-2 atas Westerlo dalam lanjutan Liga Belgia 2023-2024. Dipasang sebagai starter, Sandy Wallis mencatatkan 71 menit bermain. KV Mechelen sendiri sempat tertinggal 2-0, namun akhirnya mampu berbalik unggul lewat perjuangan dramatis. Kemenangan tersebut membuat KV Mechelen naik ke peringkat ke-8 dengan raihan 7 poin dari 5 laga. Sementara itu Westerlo ada di peringkat ke-15 alias kedua dari bawah setelah hanya meraih 1 poin dari 5 kali bertanding. Winger Timnas Indonesia Sadil Ramdhani sukses membawa Sabah FC mempermalukan Negeri Sembilan dengan skor 3-1 dalam lanjutan Liga Super Malaysia 2023. Dipasang sebagai starter, Sadil Ramdhani kerap merepotkan pertahanan lawan. Meski tak mencetak gol, peran Sadil di Sabah FC membuatnya bermain penuh selama 90 menit. Kemenangan tersebut membawa Sabah FC berada di peringkat keempat dengan 42 poin. Sementara itu Negeri Sembilan bercokol di posisi ke-9 dengan 21 poin. Kiper Timnas Indonesia U23 Hernando Ari Sutaryadi jadi sorotan setelah gagal jadi eksekutor penalti saat melawan Vietnam di final Piala AFF U23 2023. Menanggapi hal tersebut, pelatih Sinteyong membeberkan alasan mengapa kiper Persebaya Surabaya itu berani ambil penalti. Sinteyong mengakui Hernando Ari tak pernah gagal mengeksekusi penalti saat latihan. Selain itu, kiper yang telah berpengalaman tersebut termasuk sosok yang selalu percaya diri. Hal itu terbukti kala tampil apik selama 120 menit bahkan sempat menggagalkan penalti Vietnam di babak pertama. Sinteyong sendiri menegaskan kesulitan memilih pemain lantaran skuad yang terbatas. Pujian tinggi diberikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Timnas Indonesia U23 meraih posisi runner-up Piala AFF U23 2023. Erick Thohir yang menyaksikan perjuangan langsung Garuda Muda di Thailand mengaku bangga atas perjuangan yang telah diberikan oleh skuad asuhan Sinteyong. Pasalnya dengan skuad yang terbatas, Garuda Muda bisa mencapai partai puncak dan memaksa Vietnam bermain hingga adu penalti. Bahkan Ramadan Sananta dan kawan-kawan harus melawan keputusan wasit yang merugikan laga final tersebut. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN mengucapkan terima kasih kepada klub-klub yang bersedia melepas pemainnya ke Timnas Indonesia. Gagal juara Piala AFF U23 2023 membuat Erick Thohir menghaturkan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia.
Usai berjuang menjadi runner-up Piala AFF U23 2023, tugas berat menanti Sintayong di kualifikasi Piala Asia U23 awal bulan depan. Bertindak sebagai tuan rumah, Garuda Muda tergabung di grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan. Turkmenistan dan Taiwan ya. Tim nasional Indonesia, Sumarji membocorkan bahwa akan ada 60% skuad di Piala AFF U23 yang dipertahankan. Rencananya Timnas U23 Indonesia akan kembali lagi berkumpul pada 4 September 2023 di Solo. Untuk sekarang, para pemain yang baru saja membela Timnas U23 Indonesia di Piala AFF akan kembali ke klubnya masing-masing. Para pemain tersebut bisa bermain pada pekan ke-11 Liga 1 2023-2024. Setelah itu mereka berkumpul lagi sebagai persiapan menyambut kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengonfirmasi bahwa Welber Chardim berpotensi besar akan ikut menjalani pemusatan di Jerman. Sebelumnya Welber Chardim telah dikembalikan ke Sao Paulo lantaran tengah dibutuhkan klub. Bima Sakti mengakui bahwa Welber merupakan salah satu pemain diaspora yang paling menarik perhatian. Kualitas Welber Chardim ada di atas rata-rata tim asuhannya saat ini. Tak ayal Sao Paulo FC amat membutuhkan jasanya untuk mengarungi turnamen kelompok umur di Rio de Janeiro. Meskipun harus absen di laga uji coba kontra Korea Selatan U17, Welber Chardim diharapkan untuk menjadi amunisi berharga skuad Garuda Asia yang akan melakoni turnamen mini di Jerman sebagai persiapan jelang Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 akan melakoni turnamen mini dalam rangkaian pemusatan latihan di Jerman. Tak hanya tim asal Afrika atau Amerika Selatan, Timnas Indonesia U17 juga kemungkinan berhadapan dengan tim kelompok umur Liga Jerman. Bima Sakti menyebut Eintracht Frankfurt dan Borussia Dortmund kemungkinan akan menjadi lawan bertanding tim asuhannya nanti. Ya, Timnas Indonesia U17 sedang mempersiapkan diri tentunya untuk menghadapi Piala Dunia nanti. Nah, kita lihat pelatih Bima beserta konsultan dari Jerman ini sudah mempersiapkan laga-laga Timnas Indonesia ketika nanti akan melakukan TC di Jerman. Ya, ada Borussia Dortmund tentunya nanti menjadi lawan Timnas Indonesia. Nah, sebelum nantinya Timnas Indonesia ini akan terbang atau TC ke Jerman, Timnas Indonesia U17 lebih dulu akan menjalani laga uji coba melawan Timnas Korea Selatan tepatnya di Indonesia. Nah, ini tentunya akan menjadi tolak ukur asuhan pelatih Bima Sakti dalam mengarungi seleksi Timnas Indonesia U17 yang akan dipersiapkan tentunya untuk Piala Dunia nanti. Meski belum pasti, Bima Sakti meyakini bahwa uji coba menghadapi tim-tim kuat akan membuat rekan kakak mendapatkan pengalaman berharga untuk membangkitkan mental. Welber Chardim dan Aaron Suitala dipastikan bukan pemain diaspora terakhir yang bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U17. Sang pelatih Bima Sakti memastikan pihaknya masih memantau beberapa kandidat pemain keturunan atau diaspora yang akan didatangkan ke TC jelang Piala Dunia U17 2023. Bima Sakti mengaku menyisakan 2 slot untuk pemain keturunan atau diaspora. Namun tetap tidak ada jaminan mereka bisa menembus slot untuk Piala Dunia U17 2023. Sebab Bima Sakti akan melihat kualitas sang pemain terlebih dahulu. Bima Sakti juga meyakini perburuan pemain diaspora akan berjalan mudah sebab jarak Jerman dan Belanda yang merupakan negara sang pemain keturunan tidak begitu jauh. Arkan Fikri jadi salah satu andalan Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23. Ya, perannya vital di lini tengah lantaran menjadi motor serangan Garuda Muda. Arkan Fikri juga jadi salah satu pemain yang selalu dimainkan pelatih Sintayong sebagai starter dalam setiap laga Indonesia U23 di turnamen ini. Pada pertandingan final melawan Vietnam, Arkan Fikri bisa merepotkan lawan. Tak terkadang pemain-pemain Vietnam harus menghentikan pergerakan Arkan dengan pelanggaran. Arkan juga ikut mencetak gol dalam adu penalti. Namun sayang kontribusi itu tidak bisa membantu timnya meraih gelar juara Piala AFF U23 2023. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong mengungkapkan situasi tidak biasa yang dihadapi timnya saat melawan Vietnam di final Piala AFF U23 kali ini. Hal ini terkait personel Timnas U23 Indonesia yang siap bermain. Tim Garuda Muda hanya memiliki 15 pemain plus 3 kiper di partai final. Timnas Indonesia U23 2023 sudah kehilangan 2 pemain di awal turnamen karena Titan Agung dan Komang Teguh masih terkena sanksi dari AOC.
Beberapa pemain seperti Irfan Jauhari, Muhammad Kanu, dan Bagas Kava juga absen di final karena cedera. Bahkan minimnya pemain juga membuat kiper kedua timnas U23 Indonesia, Dava Fasya, jersey dari kiper ke menjadi pemain karena kekurangan pemain tentu. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Nah oke teman-teman, itulah tadi berita terupdate tentang timnas Indonesia hari ini. Ya, kita lihat ada persiapan tentunya menjelang kualifikasi Piala Asia U23 nanti yang akan kembali ditangani oleh pelatih Sinteyong. Kemudian ada juga dari timnas Indonesia U17 yang bersiap menghadapi timnas Korea Selatan di laga uji coba sebelum nantinya akan terbang ke Jerman untuk melakukan TC di sana. Kemudian pelatih Bima Sakti juga masih mencari-cari para pemain diaspora untuk memperkuat timnas U17 menghadapi Piala Dunia U17 nanti, tempatnya di Indonesia. Nah, kita doakan semoga timnas Indonesia U23 dan timnas Indonesia U17 selalu memberikan hal-hal yang positif tentunya untuk kemajuan timnas Indonesia. Dan semoga timnas Indonesia U23 bisa lolos ke putaran final Piala Asia U23 serta timnas U17 bisa mendapatkan hasil terbaik ketika mengikuti kejuaraan Piala Dunia U17. Nah, buat teman-teman yang mempunyai masukan atau saran langsung tulis di kolom komentar. Begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.